ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أوصيكم بتقوى الله عز وجل والسمع والطاعة. Jemaah Jumat a'azzani Allah wa iyyakum. Hendaklah kita senantiasa memuji Allah Subhanahu wa taala dalam rangka bersyukur kepada-Nya. Bersyukur dengan hati, meyakini bahwasanya apa yang ada pada diri kita ini semua berasal dari Allah Jalla Jalaluhu. Bersyukur dengan lisan, yaitu senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala di setiap waktu. Baik ketika kita akan tidur, bangun tidur, naik kendaraan, mau makan, kemudian selesai makan, dan juga melakukan aktivitas-aktivitas lainnya, sertakan berzikir kepada Allah, yaitu melakukan doa-doa yang telah ditetapkan di dalam syariat. Bersyukur dengan anggota badan, yaitu melakukan apa-apa yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan anggota badan kita. Bagaimana mata yang telah Allah beri ini pergunakan untuk bertaat kepada Allah. Bagaimana tangan, kaki, dan juga yang lain-lainnya dari anggota tubuh. Bagaimana semuanya ini kita melakukan terhadap apa-apa yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah bersyukur yang sempurna, yaitu dengan hati, lisan, dan juga anggota. Kemudian wasiat yang kedua, yaitu hendaknya kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan ketakwaan Allah kepada Allah Subhanahu wa taala ini dapat mengantarkan kepada kebahagiaan, baik itu di dunia yang sementara, terlebih lagi di akhirat yang kekal abadi selama-lamanya. Allah Subhanahu wa taala banyak di dalam Al-Qur'an memberikan wasiat tentang takwa. Nabi sallallahu alaihi wasallam banyak di dalam hadis-hadisnya menjelaskan tentang takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik itu takwa tatkala kita sendiri, begitu juga tatkala kita dalam kondisi bersama orang lain. Kita mungkin bisa bertakwa ketika kita bersama dengan orang lain, tapi belum tentu kita bisa bertakwa meninggalkan apa yang dilarang Allah saat kita dalam kondisi sendiri. Jemaah rahimani wa rahimakumullah. Tidak terasa bulan ini kita sudah masuk di bulan Sya'ban. Sebentar lagi tentunya masuk di bulan Ramadan. Nampaknya baru saja kemarin, baru saja bulan yang lalu kita buka bersama, sahur bersama, i'tikaf, rajin baca Quran, sholat Idul Fitri, dan ibadah-ibadah yang lainnya. Nampaknya baru saja kemarin. Ternyata sebentar lagi kita akan bertemu kembali dengan bulan Ramadan. Semoga Allah Subhanahu wa taala sampaikan umur kita bertemu dengan bulan Ramadan. Banyak orang yang ingin berjumpa dengan Ramadan, tetapi Allah takdirkan diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum datangnya bulan Ramadan. Jemaah rahimani wa rahimakumullah. Kita sudah sama-sama tahu bahwasanya bulan Ramadan adalah bulan yang Allah muliakan. Dan di dalam bulan Ramadan tersebut banyak sekali keistimewaan-keistimewaan yang ada di dalamnya. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala turunkan Al-Qur'an ketika bulan Ramadan. Begitu juga di dalam Ramadan
Di 10 hari terakhir ada namanya malam Qadar. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Bagaimana malam Qadar itu lebih baik dari malam 1000 bulan? Artinya, tatkala kita melakukan ibadah pada malam tersebut itu sebanding dengan kita ibadah 1000 bulan, yaitu 83 tahun 4 bulan. Tidak ada di antara kita yang sanggup beribadah selama 83 tahun 4 bulan. Umur kita sudah tidak sampai segitu, jemaah rahimani wa rahimakumullah. Lihat apa yang dijelaskan Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang umur umat Nabi Muhammad. Nabi bersabda, "A'mar ummati ma baina 60 ila 70." Umur umatku itu antara 60 sampai 70 tahun. Wa aqalluhum man yajuz dzalik. Amat sedikit yang bisa lebih dari 60-70 tahun. Kalau usia kita 60-70 tahun, maka berusaha cerdaslah di dalam ibadah. Maka di dalam bulan Ramadan itu ada satu malam yang lebih baik dari 1000 bulan, adanya di 10 hari terakhir Ramadan, di malam-malam dan juga. Belum lagi Allah Subhanahu wa taala dan nabinya sebutkan bahwasanya bulan Ramadan adalah bulan penuh dosa, bulan penuh ampunan, di mana di bulan Ramadan tersebut Allah Subhanahu wa taala beri jatah kepada hambanya untuk diampuni dosa-dosanya. Maka sudah barang tentu hendaknya kita berlomba-lomba dalam kebaikan ketika di bulan mulia tersebut. Disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun." Dan yang untuk demikian itu artinya untuk kebaikan-kebaikan yang ada di depan kita hendaknya kita berlomba-lomba. Jemaah, azza Allah wa iyyakum. Apa yang harus kita lakukan sebelum datangnya bulan Ramadan? Maka pada khutbah Jumat kali ini saya akan menyampaikan beberapa poin apa yang harus kita lakukan sebelum datangnya Ramadan. Yang pertama, hendaklah setiap kita memperbanyak berdoa kepada Allah agar dipertemukan dengan bulan yang mulia, yaitu bulan Ramadan. Tidak ada yang bisa menjamin diri kita bisa beribadah di bulan Ramadan kecuali Allah Subhanahu wa taala, biiznillah, atas izin Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang bisa menjamin kita masih hidup di bulan Ramadan atau tidak. Maka banyak-banyak berdoa. Di dalam hadis, di dalam riwayat-riwayat disebutkan tentang doa agar kita dipertemukan dengan bulan Ramadan. Di antaranya, Allahumma sallimni li Ramadan. Ya Allah, pertemukan diriku, selamatkan aku dengan bulan Ramadan. Artinya pertemukan kita dengan bulan Ramadan. Wa sallim Ramadhani wa tasallamhu li mutaqabbala. Ya Allah, selamatkanlah Ramadan untukku. Artinya pertemukan Ramadan dengan, kemudian terimalah seluruh amalku di bulan Ramadan. Dan lafaz-lafaz doa yang lain, Allahumma balighna Ramadan, atau dengan doa-doa yang lain. Maka perbanyak meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dipertemukan dengan bulan Ramadan. Lihat bagaimana para tabi'in, murid-murid dari para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan tentang sahabat Nabi. Apa kata para tabi'in? Kanu yad'una Allah sittata ashhurin ayyuballighahum syahr Ramadan. Adalah mereka, yaitu para sahabat, itu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala 6 bulan sebelum datang Ramadan agar mereka dipertemukan dengan bulan Ramadan. Bayangkan, 6 bulan sebelum datang Ramadan, para sahabat sebagian besar dari mereka berdoa kepada Allah agar dipertemukan dengan bulan Ramadan, karena mereka tahu persis bagaimana nilai, bagaimana keutamaan yang ada di bulan Ramadan. Amat merugi tatkala kita didatangkan dengan bulan Ramadan kemudian kita berkeluh kesah, puasa lagi, tarawih lagi. Tentu jemaah rahimani wa rahimakumullah, ya hendaknya kita banyak bersyukur bisa berjumpa dengan bulan Ramadan. Kemudian yang kedua, apa yang harus kita lakukan? Sudah mulai memperbanyak membaca Al-Quran sebagai sarana latihan.
Begitu juga puasa sunnah sebagai sarana latihan supaya datang bulan Ramadan nanti kita nggak kaget, ya, tidak kaget untuk membaca Al-Quran. Ya sudah mulai Al-Quran yang ada di lemari yang berturun dan hilap semua. Bagaimana kita berusaha untuk start di awal di bulan Sya'ban. Karena para ulama menyebutkan di antaranya seorang tabi'in yang bernama Salamah bin Kuhail rahimahullah berkata, kana yuqalu syahrul Sya'ban syahrul Qurra. Disebutkan bahwasanya bulan Sya'ban itu juga disebut bulan Qurra, yaitu bulan membaca Al-Quran. Jadi bukan hanya Ramadan saja syahrul Quran, bulan Quran tidak, tetapi bulan Sya'ban juga sebagai muqaddimah, pengantar kita untuk membaca Al-Quran. Kemudian yang ketiga yang harus kita lakukan, bagaimana berusaha semaksimal mungkin kita bertekad membuat schedule untuk Ramadan. Apa yang harus saya lakukan di bulan Ramadan? Berapa kali saya harus menghatamkan Al-Quran? Di mana saya tarawih? Kapan saya berbuka bersama dengan anak yatim? Kapan saya melakukan infak, sedekah, kebaikan ini dan kebaikan itu? Di mana saya harus i'tikaf? Maka ini harus punya schedule. Kalau untuk urusan dunia saja yang sifatnya sementara, urusan pekerjaan di dunia ini, kita butuh yang namanya schedule, perencanaan. Bagaimana lagi dengan urusan akhir? Urusan yang dimana kita akan diwafatkan oleh Allah, kemudian kemana kita akan dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, apakah ke surga atau ke neraka? Maka barang tentu jamaah rahimani wa rahimakumullah, perlu adanya perencanaan. Dan yang terakhir, ya, sebelum datangnya Ramadan, maka banyak-banyak kita berbekal ilmu, artinya mengulas kembali ilmu-ilmu yang berkaitan dengan bulan